semuanya, ketemu lagi dengan saya Faiz Chandra di channel Faiz Chan. Dan sekarang tanggal 19 bulan November tahun 2025 pukul 10 malam kurang 1 menit. Dan selamat datang di segmen vlog, dimana aku merekam sebuah video tentang aku membuat sebuah eksperimen kecil yang tidak itu ibaratnya berbeda dari segmen biasanya, yang dimana aku biasa menjelaskan sebuah teoritis secara mendalam. Di sini aku cuma secara sederhana aja gitu. Sesuai dengan judulnya, di sini aku akan mengkomparison antara dua buah teknologi, ya, yaitu Kafka dan juga Flink. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Apache Kafka atau apa itu Apache Flink, ya teman-teman. Keduanya itu sama-sama dibuat sama Apache, tapi tujuannya berbeda. Kita perkenalan dulu dengan Kafka, gitu teman-teman. Kafka itu merupakan sebuah message broker atau pesan perantara, gitu teman-teman. Jadi dia itu seperti delivery man atau mungkin pengantar pesan gitu, kayak tukang pos gitu. Karena kalau misalkan kita melihat di artikel yang ditulis oleh IBM, ya teman-teman, IBM itu menulis sebuah artikel tentang message broker. Apa itu perantara pesan, gitu ya, ini bahasa Indonesianya. Broker pesan atau message broker itu adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi, sistem, dan layanan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, bahkan jika ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda atau bahasa yang berbeda atau diimplementasikan pada platform yang berbeda dengan menerjemahkan pesan di antara protokol perpesanan formal, begitu. Dan Kafka itu tidak menjadi bukan satu-satunya message broker di sana, tapi ada banyak, ada RabbitMQ gitu ya, kemudian ActiveMQ, dan juga masih banyak lainnya. Aku kenal tuh cuma RabbitMQ sama Kafka. Mungkin teman-teman masih berpikiran apa sih message broker, karena kita kan nggak begitu sering bercengkrama dengan namanya message broker ini, teman-teman. Ya teman-teman bisa bayangin aja bahwasanya message broker ini merupakan sebuah delivery atau orang yang kirim pesan aja gitu teman-teman, karena memang tujuannya itu. Jadi dia hanyalah orang yang menerima pesan, mencatat sebuah pesan itu, terus dikirimin, tapi nggak diproses apa-apa gitu teman-teman. Mungkin teman-teman agak aneh gitu, seriusan jadi kerjanya cuma itu doang? Iya, jadi kerjanya tuh kayak cuma kita kayak ngasih pesan ke dia, nih kita ada data nih, terus dia ngirimin aja gitu, ngirimin udah nggak diproses. Nah itu tuh namanya message broker. Dan Kafka itu merupakan sebuah message broker, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran lah, terus kalau misalkan Kafka ini merupakan message broker aja, lalu prosesnya gimana? Siapa yang proses data tersebut gitu? Karena kan data kan cuma ibaratnya ya data aja gitu, belum diolah menjadi informasi ya begitu. Nah, kemudian ya setelah data ini diantarkan sama Kafka ini kemudian memberikan kepada atau yang disebut dengan ini consumer, teman-teman. Consumer itu yang menerima data dari Kafka. Nah, consumer ini ibaratnya dia otaknya, teman-teman. Kafka ini ibaratnya cuma ya mesin yang ngirim, ya teman-teman. Nah, consumer ini yang mengolah datanya. Dan itu kita mau mengolah data ini sebagai apa, gitu teman-teman. Dan karena tadi message broker itu dia tidak peduli menggunakan bahasa pemrograman apa, mau implementasi platform apa, bebas, dia nggak peduli ya teman-teman. Dia itu intinya cuma anterin pesan, udah gitu. Makanya dia bisa secara fleksibel bekerja di berbagai bahasa pemrograman gitu. Walaupun memang lebih natif ya teman-teman. Natif itu ibaratnya defaultnya dia lebih support dengan bahasa pemrograman Java, karena memang dibuild di Java untuk Spring Boot kalau nggak salah ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Spring Boot itu dia semacam framework Java untuk web development. Dan dia bisa bekerja juga di Python. Ya kita akan membandingkan message broker Apache Kafka ini dengan Apache Flink. Flink itu teman-teman, Apache Flink itu merupakan produser atau consumer untuk Apache Kafka gitu teman-teman. Jadi tanpa adanya Apache Kafka, Flink ini nggak bisa dipakai gitu teman-teman. Jadi ibaratnya Apache Kafka dengan Flink itu bekerja sama gitu teman-teman. Jadi si Apache Kafka ngirim ke Flink, Flink ini yang prosesnya, ataupun Apache Flink yang ngirim ke Kafka, kemudian Kafka mengirimkan ke tempat lain untuk diproses kembali gitu. Jadi ibaratnya Flink ini membutuhkan Kafka untuk bekerja. Tapi nggak apa, kita akan coba membandingkan consumer Kafka, dari mana consumer Kafka itu consumer yang kita buat
sendiri, teman-teman, atau pemrosesan data yang kita buat sendiri dengan pemrosesan data dari Flink gitu teman-teman. Dan di sini ya, di sini aku udah buat sebuah directory di sistem Linuxku. Nah, di sini ya, di sini ada banyak banget file ya. Di sini ada consumer Kafka, kemudian ada Docker file, kemudian Docker Compose. Nggak apa-apa teman-teman mungkin bingung, nanti akan aku jelaskan. Jadi di sini ya, pertama aku jelaskan mengenai Docker dulu, karena aku menggunakan containerization. Sekali lagi aku lebih sering menggunakan containerization untuk eksperimen, karena aku nggak mengotori sistem operasiku. Nah, di sini ya, di sini aku menggunakan Zookeeper. Zookeeper itu ibaratnya untuk pemusatan service gitu teman. Jadi Apache itu banyak banget teman-teman layanannya. Salah satunya ya Kafka ini, dan Kafka ini perlu Zookeeper untuk mempermudah pekerjaannya. Karena teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan default Apache-nya, Apache Kafka-nya saja, itu nanti kita perlu secara manual. Nah, ini Craft Mode itu Apache Kafka tanpa Zookeeper, dan ini lebih kompleks teman-teman. Nah, ini ada diagramnya nih, dimana kalau misalkan kita menggunakan Zookeeper, ya Zookeeper yang akan mengontrol si Kafka-nya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan tanpa menggunakan Zookeeper, teman-teman harus secara manual membuat cluster Kafka-nya itu, yang mana buat teman-teman yang beginner atau yang baru banget, nggak direkomendasikan menggunakan untuk tidak menggunakan Zookeeper gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan Zookeeper ini. Oke. Kembali lagi ke Docker kita. Di sini kita pakai Zookeeper. Kemudian di sini ada Kafka-nya. Kafka-nya menggunakan 2 port, yaitu 90292 dan juga 29092. Dan di sini environment-nya, variabelnya. Dan di sini ada Kafka listener. Jadi Kafka akan mendengarkan dari 2 port ini teman-teman. Dia akan mendengarkan dari port 29092 dan juga 9092 begitu. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Karena nanti akan ada dari Flink yang mengakses salah satu dari port ini gitu. Jadi kita memberikan 2 port. Yang satu akan diakses oleh Kafka consumer biasa, Kafka consumer yang akan kita buat secara manual dengan bahasa pemrograman Python, dan satu lagi menggunakan Flink dengan Java ini begitu teman-teman. Oke, di sini ada job manager. Job manager ini dari Flink ya teman-teman, Flink Java, dan menggunakan port 9249 dan 8081. Jadi kita bisa akses dari salah satu port ini nantinya. Dan di sini kita, oh iya, aku lupa jelasin. Jadi teman-teman, di sini ada 2 service layanan. Satu task manager, satu lagi job manager. Dan itu menggunakan Flink gitu teman-teman, menggunakan Flink. Cuman bedanya apa teman-teman? Job manager dengan task manager itu berbeda. Job manager, jadi ketika teman-teman membuat sebuah Flink ya teman-teman tuh untuk memprosesnya itu kita perlu membuat sebuah job, yang dimana job kita ini yang tadi yang kita jelaskan bahwasannya Flink itu kan sebuah otak itu nanti dia bakal memproses data dari si Kafka ini. Nah, untuk memproses data dari si Kafka ini kita perlu yang namanya job ini. Nah, job itu apa nih? Aku buka di sini ya teman-teman, my Flink job di sini. Nah, di sini aku buat dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini ini adalah jobnya teman-teman. Jobnya apa? Jobnya di sini cuma menampilkan data yang diterima oleh Kafka di port 29092 ini tadi yang kita jelaskan tadi. Dan kemudian dia akan melihat di topiknya. Jadi nanti kita akan membuat topik. Nanti akan aku jelaskan lagi mengenai topik ya. Kemudian nanti ada grup ID-nya. Kemudian nanti dia akan memulai dari earliest itu dari yang paling awal gitu teman-teman. Di sini akan ada data streamnya. Jadi setiap ada data dia akan menampilkan informasi ini. Jadi tapi teman-teman harus tahu dulu datanya itu ada apa aja. Karena kan ketika diproses sama Kafka kan ada, jadi sebelumnya. Jadi kan kita akan mengambil data dari CSV, IoT, sensor, occupation, smart home gitu. Jadi sensor rumah, jadi apakah rumah itu ada orang atau enggak gitu, kosong atau ada orangnya. Terus kemudian ada humidity, kelembapan, suhu. Nah, di sini dia akan menerima informasi itu, dan di ini variabel-variabel ya gitu teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan ada ini ya, ada data CO2 yang lebih dari 1000 memunculkan
peringatan high CO2 alert ini, teman-teman. Ya, jadi tugasnya si Flink job ini ya teman-teman, jobnya itu cuma ngeprint ini aja gitu teman-teman. Jadi makanya kita perlu pemrosesan data atau otaknya itu ya ini teman-teman, job ini. Tanpa adanya ini ya datanya ya nggak bakal bisa diterima gitu teman-teman. Begitu. Atau lebih tepatnya nggak bisa diproses sih gitu. Nah ini tadi mengenai job kita. Nah di bawahnya kemudian ada Prometheus. Prometheus ini ibaratnya tuh dia mengoleksi semua matrix data gitu teman-teman di sini. Dan Grafana itu adalah visualizer. Jadi Grafana itu tugasnya cuma visualisasi data aja gitu teman-teman, yang bentuknya grafik atau chart untuk kontainer. Nah di sini saya ada 6 kontainer ya teman-teman, cukup banyak untuk beberapa proses ini. Jadi ada Prometheus, ada Grafana, Task Manager, Kafka, Job Manager, dan Zookeeper tadi. Dan gini kita jalankan aja bersama-sama gitu semuanya. Ya ini untuk halaman web untuk Flink-nya. Dan di sini ya teman-teman, di sini ada yang namanya submit job, submit new job. Nah, ketika teman-teman add new, dia itu meminta file jar, teman-teman. Nah, menggunakan MyFlink ini kita compile menggunakan Maven, kemudian hasilnya jadi jar. Di sini hasilnya, teman-teman. Nah, aku zoom lagi, cd MyFlink target. Nah, ini hasilnya. Flink Kafka job 1.0 gitu teman-teman. Jadi kita akan coba menjalanin job manager yang tadi di dalam job manager container dengan Flink Kafka job. Oke. Nah, ini kan udah ada nih ID jobnya ya teman-teman. Nah, kita coba cek lagi di sini dan kita refresh. Nah, ini job kita tadi nih teman-teman. Nah, namanya ini tadi Smart Room Occupancy Monitor. Nah, ini nama job kita yang nanti tugasnya bakal proses data dari Kafka. Dan di sini kita akan coba bermain-main sedikit. Jadi buat teman-teman mungkin penasaran gitu kan, Kafka tuh ngapain gitu. Nah, kita akan masuk. Oke, kita masuk ke Kafkanya di sini. Saya udah masuk di kontainer Kafkanya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman, Kafka itu tadi aku ngebahas yang namanya topik ya teman-teman. Topik itu apa? Sebuah streaming data gitu. Jadi ketika data kita terima, dia itu diarahin ke mana atau untuk apa gitu teman-teman. Jadi nggak semua data dia terima terus nggak ada kategorinya gitu. Jadi ya semena-mena aja nerima data gitu, nggak. Kita perlu kategori dulu, data ini buat data apa sih gitu teman-teman. Kita arahkan gitu datanya. Dan topik itu untuk mengkategorikan atau mengorganisasikan data stream tersebut gitu. Kita udah buat sebuah topik di sini teman-teman, create topik task Kafka. Nah, kita akan coba untuk ngetes si topiknya tersebut. Localhost 9092, dan di sini kita pilih topiknya yaitu tadi tes Kafka. Oke, sekarang kita udah masuk ke produsernya teman-teman. Dan sekarang di sini kita akan membuat consumer ya. Jadi kan tadi karena Kafka itu hanya mengirim data, di sini kita consumer itu yang menerima data dari Kafka gitu. Jadi sini Kafka console consumer, kemudian di sini server 9092 dan topiknya tadi tes Kafka. Di sini ya teman-teman, kalau teman-teman nanti akan perhatikan, ketika aku ngetik di sini, dia akan muncul di sebelah kiri, terminal sebelah kiri ini. Jadi misalkan di sini aku ketik hi, nah di sini akan muncul hi. Jadi dia itu cuma pesan doang, jadi dia cuma perantara pesan aja, dan itu bisa apa aja gitu teman-teman. Bisa misalkan ngirim JSON mungkin ya. Jadi di sini misalkan nama, kemudian di sini Faiz, kemudian di sini bisa umur, di sini ada 23 gitu kan. Dan di sini juga nyampe tuh. Jadi nggak peduli bahasanya apa gitu teman-teman. Jadi di sini dia akan bisa mengirimkan pesan tersebut karena Kafka ini dia itu menggunakan namanya log
gitu, log record. Teman-teman mungkin nggak asing dengan data log, kayak misalkan teman-teman menjalankan sebuah program tuh ada log prosesnya, ada record prosesnya, entah itu error, entah itu ada peringatan, entah itu programnya berhasil. Nah biasanya kan muncul ada catatan-catatan dari aktivitas teman-teman ketika mengcompile sebuah program. Nah itu disebut dengan log. Nah Kafka itu seperti itu teman-teman, dia menggunakan log gitu teman-teman untuk sebagai pesannya begitu. Jadi dia tidak terpaku dengan menggunakan format JSON, XML, YML gitu. Nah di sini teman-teman kita simpelnya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita akan menjadikan ini sebagai Kafka produsernya atau produsernya, di mana dia akan mengirimkan pesan ke Kafka-nya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman, aku udah import library dari Kafka, menggunakan Kafka producer, dan aku menggunakan CSV dari sini ya teman-teman. CSV dari occupancy, aku ada dataset yang aku ambil dari Kaggle. Nah ini Kafka topiknya, tadi nama Kafka topiknya namanya occupancy stream, kita udah buat. Kemudian ini localhost bootstrap server ya kita arahkan ke 9092 tadi. Oke, dan sini Kafka topiknya, CSV filenya dia akan coba membaca dan dia akan mengubah ya teman-teman ini untuk override datanya, format tanggalnya. Kemudian di sini akan ngeprint mengirimkan mengirimkan pesan dengan tanggalnya tadi sudah di override, kemudian temperaturnya tadi, kemudian okupansinya. Okupansi itu ada berapa orang gitu teman-teman di rumah. Dan sini kita mensimulasikan live streaming data ya teman-teman. Di sini kita kasih jeda 0,2 second ya. Aku jelasin dulu yaitu consumer Kafka-nya teman-teman. Jadi di sini Kafka consumer yang menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan library Kafka dan Prometheus sebagai kliennya. Nah, sini ada matrix setupnya untuk penghitungan, terus ada summary-nya, kemudian sini ada memulai untuk HTTP server untuk si Prometheus. Di sini sama, kita menggunakan Kafka topic occupancy stream, bootstrap servernya localhost 9092, dan kita mengambil Kafka topic tadi ya, Kafka consumernya itu dari yang earliest atau yang awal gitu. Kemudian di sini ada consumer listening ke Kafka topic. Tadi ini bakal ngeprint sih. Ini nggak begitu berarti. Dan dia akan membaca pesannya. Ini cuma jadi message value, kemudian message get data sensor ID-nya. Kalau ada, kalau nggak ada ya NA gitu teman-teman. Kemudian nanti ada date-nya, tanggalnya, temperaturnya. Kemudian ada CO2-nya. Ada deteksi CO2 ya. Kemudian okupansinya. Di sini ada timestamp-nya nanti. Dan di sini ada latency-nya, teman-teman. Jadi latency ini nanti gunanya kita akan coba untuk menggunakan ukur ini ya, teman-teman. Jadi ketika masing-masing pesan tuh diproses itu seberapa cepat sih gitu, teman-teman. Dan ini sama ada time sleep-nya juga, sorry. Dan di sini nanti akan di-print hasilnya, begitu. Oke. Itu aja sih, simple kok. Di sini Kafka konsumen nggak begitu berarti nggak begitu mewah, ada processing apa. Dan kita coba untuk menjalankan konsumernya lagi. Dan ya nih teman-teman, Prometheus Matrix started on port 8000, consumer listening to topic occupancy stream, dan dia belum mendapatkan data apa-apa, masih blank. Dan kita akan coba untuk jalankan si apalagi produser ya teman-teman, dan kita akan mensimulasikan data stream IoT sensor sebuah smart home begitu teman-teman. Dan di sini kita jalankan produser occupancy. Aku lupa aktifin environment Python-nya, dan di sini udah masuk ke data consumer punyanya si Kafka ya teman-teman. Dan latensinya sih di sini 3 milisecond, dan ini masih normal lah, data real time-nya segini lah biasanya kalau misalkan di dalam sebuah sensor. Di sini dia mengirimkan data, informasi tanggal, kemudian temperatur ruangannya, kemudian okupansinya, biasanya ada berapa orang gitu di rumah. Dan di sini okupansinya 1, event time-nya dari 2025 ya, tanggal 11 bulan 11, dan jamnya di sini ini juga sama, kapan dapat datanya ya, nggak begitu jauh berbeda karena tadi kita udah override tanggalnya. Kalau misalkan jarak
kalau begitu jauh, nanti kita untuk di Grafana agak sedikit sulit untuk membandingkan gitu teman-teman. Di sini ada latensinya 3 milisecond, dan ini temperatur levelnya dan CO2-nya. Jadi setiap 3 milisecond pemrosesan masing-masing pesan ya, gitu teman-teman. Ya cukup cepat gitu, dan kita coba tampilkan di Grafana, teman-teman. Di localhost tadi berapa? 3000? Kalau tidak salah. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini, dan sorry kalau misalkan gak ada data, kita ubah dulu teman-teman, karena kita kan di sini ya. Tadi dia itu pakai job dari Flink, teman-teman, dan kita harus ubah dulu query-nya untuk mengubah job dari Flink. Dan apakah muncul? Yep. Sudah diubah dan muncul datanya di sini. Saya masing-masing ubah dulu teman-teman. Ada checkpoint-nya, dan ini total event sih teman-teman. Jadi di Kafka itu ada berapa kali pemrosesan begitu. Jadi ini ada kurang lebih 200.049 pesan di sini yang udah diproses. Di sini ada zero lag, perfect. Jadi nggak ada lag pesan. Jadi lag pesan ibaratnya kayak pesan yang tertunda begitu teman-teman. Jadi ada berapa pesan yang masih ngantri gitu di belakangnya. Di sini sih nggak ada pesan yang ngantri. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, memang sih nggak begitu kelihatan ya teman-teman perbandingannya. Karena tadi tujuan kita kan membandingkan Apache Kafka dengan Flink. Ini Kafka consumer yang biasa, yang dimana dia proses pesannya cuma satu persatu gitu teman-teman. Jadi ini kan masing-masing satu gitu, dan masing-masing pesan tuh ada latensinya tuh 3 milisecond, 2 milisecond gitu. Dan di sini tuh dia 0 milisecond, jadi tidak ada record yang tertinggal. Jadi nggak ada pesan yang ibaratnya tertinggal. Jadi secara real time tuh apa ya ibaratnya ya. Biasanya kan kalau pesan itu kan ngantri ya itu teman-teman. Nah sini tuh tidak ada pesan yang ngantri begitu. Dan ini refreshnya kayaknya harus kubah ke setiap 5 detik deh. Nah ini dia, udah lakukan buka otomatis sama 5 detik. Oke, nah aku akan coba ya teman-teman, kita akan bermain mencari perbandingannya. Nah kita akan coba di sini. Ini kematikan dulu sebentar. Aku ubah produsernya. Kita ubah jedanya teman-teman. Di sini kan dia 0,2 ya. Kita ubah ke 0,1 detik. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, di sini makin cepat ngirim datanya. Dan ya, di sini masih sama latensinya 2 sampai 3 milisecond, dan di Kafka Kafka di sini masih normal ya. Latensinya juga masih normal di sini, dan ya. Oh iya, teman-teman, aku lupa ngejelasin bahwasannya ini di Grafana kita perlu menggunakan query teman-teman untuk menampilkan informasinya atau histogramnya. Sama seperti kalau teman-teman menggunakan Google Cloud Monitoring, teman-teman juga perlu menggunakan query-nya untuk mendapatkan informasi yang teman-teman inginkan. Nah, query ini teman-teman itu harus menggunakan data dari Prometheus. Makanya kenapa kita tadi perlu Prometheus untuk menggunakan Grafana ini begitu. Grafana dia hanya simulasinya aja, sedangkan Prometheus itu menggathering atau mengumpulkan data yang nantinya dihasilkan sebagai metrik yang akan dipakai di Grafana ini teman-teman begitu. Oke, nah di sini masih normal ya. Nah, kita akan melakukan sebuah stress test teman-teman. Di sini ya, kita akan biarkan dia berjalan. Nah, di sini teman-teman, aku udah siapkan sebuah program untuk melakukan sebuah stress test. Sama sih, ini sebuah program yang sama seperti Kafka Producer tadi. Bedanya adalah teman-teman, kita mendisable delay-nya, mendisable delay time sleep-nya tadi. Kan kita kasih time sleep-nya tadi 0,2 atau 0,1 tadi ya, udah kita ubah. Dan di sini kita nggak akan ngasih delay. Kita akan nembakin pesan sebanyak mungkin. Kita akan ngelihat kira-kira reaksi mereka seperti apa begitu. Dan ya, kita akan tembakin. Dan mungkin harus ku kasih jeda dulu kali ya. Sleep 5 detik dan tembakin pesan ini. Di sini kita lihat nanti apakah akan nge-spike ya teman-teman. Oh, di sini naik latensinya 1000 teman-teman. Dan Kafka di Prometheus belum ada respon ya.
Di sini sampai 8.000 latensinya, jadi per masing-masing pesan udah mulai lambat gitu pesannya. dan dan di Flink ini naik tiba-tiba, yang tadi 240 jadi langsung 328 pesan yang udah diproses gitu teman-teman. Dan sini lag-nya sampai 4.000 pesan rekornya di sini nih teman-teman. Jadi ada kurang lebih ada 400 pesan yang tertinggal gitu teman-teman. Dan di sini juga sama nih. Jadi di sini pun masih apa ya, berjalan. Ini kalau misalkan saya berhentiin teman-teman, dia masih akan tetap berjalan karena ada pesan-pesan yang tertinggal tadi gitu teman-teman. Dan untuk nyusul itu lumayan lama gitu teman-teman. Dan ini tetap bertambah, masih tetap bertambah teman-teman latensinya. Untuk jadi ibaratnya nih ada beberapa pesan yang tadi kan tertunda gitu teman-teman untuk sampai diproses. Dan dia tuh coba buat nyusul gitu. Lihat ini teman-teman. Jadi dari yang awalnya 400 pesan yang tertinggal ini di yang di Flink langsung turun, langsung ke nol, langsung ngelihat data yang up to date. Dan ini kalaupun kita kasih lagi data yang kita produce lagi data di sini, ini ya ini teman-teman, data ini masih data yang real time, data yang baru begitu. Dan rasanya dia nggak tertinggal begitu jauh. Dan kalau misalnya kita lihat 5 detik tuh ada gap tadi karena kita udah matiin datanya. Di sini dia langsung normal lagi. Dia langsung memproses 500 pesan itu langsung dari sini, dilihat aja dari spike-nya nih. Dari 0, 400 pesan langsung turun lagi ke 0. Dan di sini teman-teman, proses throughput-nya, jadi ada berapa banyak pesan diproses dalam 1 detik? Itu ada kurang lebih 150 pesan 1 detik. Dan langsung turun, langsung normal lagi. Itu kehebatan dari Flink. Kenapa? Karena gini teman-teman, Flink itu punya teknologi yang disebut dengan parallel processing. Jadi dia dapat melakukan memproses beberapa pesan di dalam waktu bersamaan. Misalkan 2 pesan, 5 pesan di dalam waktu 1 detik begitu. Dia disebut dengan parallel processing begitu. Dan lag-nya tadi langsung nurun jadi 0, dari zero lag perfect. Sedangkan ini nih dia masih sedangkan si Python consumer ini dia masih mencoba untuk keep up, mencoba untuk nyusul, sedangkan dia udah duluan gitu. Jadi ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita kasih stress test tadi ya teman-teman, kita nembakin pesan sebanyak kurang lebih tadi ada 100 pesan lebih kayaknya, atau tadi dari 230 ya kalau nggak salah, 240 nyampe 330, berarti sekitar ada 100 pesan lebih lah gitu teman-teman. 100 pesan lebih ke si Kafka. Dan melihat dari performanya, si Flink bisa secara secara cepat ngatasin semua pesan itu, langsung balik lagi ke 0 ya. Di sini teman-teman, latensinya normal lagi, ini juga sama normal. Dalam waktu 1 detik itu bisa 159-160 pesan dalam 1 detik, kemudian langsung balik lagi ke 0, jadi langsung bisa normal lagi gitu. Sedangkan ini baru berapa detik tadi, coba kita lihat teman-teman. Nah ini udah mulai kembali normal gitu pemrosesannya. Cuman tadi kan kita lihat latensinya udah kurang lebih 1000. Nah ini udah mulai lagi turun lagi 1000, 8000 gitu. Dan ini prosesnya cukup lama gitu. Sedangkan tadi kita lihat Flink cuma berapa detik doang tadi tuh, cuma berapa durasinya, dari 2258 sampai 2259, kurang lebih 1 menit teman-teman. Tuh 1 menit proses langsung 0. Sedangkan dia waktu berapa tadi? Lebih dari 1 menit gitu. Karena dia proses satu gitu. Gitu, makanya tadi agak buru-buru dia tadi. Gitu. Jadi ya teman-teman, itu tadi perbedaan latensinya. Kalau misalkan untuk dalam segi stress test, bahwasannya Flink itu bisa lebih menangani file lebih banyak ya. Jadi ketika ada file bejibun gitu ya, dia mengatasinya dengan graceful, dengan baik begitu. Sedangkan kita kalau misalkan menggunakan consumer Kafka biasa dengan bahasa pemrograman Python, itu agak sedikit lambat untuk bisa memproses semua data itu dan menjadi normal kembali begitu. Dan sekali lagi sebenarnya ini lebih kembali ke teman-teman sih, gimana teman-teman memprogram si Kafka consumernya ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya
program yang canggih gitu kan, punya algoritma yang bagus gitu untuk mengatasi banyak pesan secara langsung gitu, mungkin bisa lebih cepat dari Flink begitu. Jadi gitu teman-teman. Dan oke, kayaknya hanya di situ aja untuk perbandingan Kafka Apache Apache Kafka consumer biasa yang kita lakukan dengan bahasa penggunaan Python dengan Apache Kafka Flink Apache Flink ya teman-teman, untuk consumer dari Kafka begitu. Dan semoga dari sini teman-teman mempelajari hal baru mengenai message broker. Jadi Kafka itu hanyalah seorang delivery man ya kan, tugasnya dia hanyalah mengirimkan pesan aja. Sedangkan Apache Flink dan juga Kafka consumer dia yang memproses pesan tersebut. Kira-kira informasi apa yang bisa didapatkan dari pesan ini begitu. Dan saya Faisal Negia undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan terbata-bata dalam menjelaskan dan juga kekeliruan. Itu murni dari kesalahan saya. Dan saya pamit undur diri. Stay curious dan sampai jumpa. Bye bye.